Oke, kita masuk ke topik diskusi kita yang kedua. Topik yang kedua ini masih berkaitan juga sebenarnya dengan pendidikan. Nah, cuman ini lingkupnya lebih luas karena berbicara mengenai karakter. Nah, sejauh ini, selama ini mungkin yang dialami oleh Bu Harba dan juga Bapak Ibu guru yang langsung terjun ke sekolah di dalam kelas, ketika mengaplikasikan apakah karakter atau pengetahuan yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru ingin mengangkat karakter, dalam artian ingin menggali karakter anak, potensi anak, seperti itu. Tetapi ketika berada di sekolah, itu mungkin kita terbentur dengan adanya yang mungkin ada tujuan-tujuan atau target-target pendidikan tertentu yang harus dikuasai siswa. Padahal sebenarnya itu cukup tidak adil bagi siswa atau bagi anak-anak, karena gurunya saja mungkin dia hanya mengajar satu mapel. Guru matematika hanya mengajar guru matematika, guru IPA hanya mengajari IPA, seperti itu. Sedangkan siswa dituntut untuk bisa menguasai semua macam pelajaran. Matematika, IPA, fisika, kimia, dan lain-lainnya semuanya harus dikuasai. Dan dari form yang kemarin sudah teman-teman dan juga Bapak Ibu submit, antara karakter atau pengetahuan yang harus diprioritaskan, jawabannya 100% menjawab karakter. Oke, next. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diprediksi seperti itu ya. Karakter atau pengetahuan, karakter dulu tentunya. Oke, sambil di next ya. Jadi saya juga setuju bahwa karakter ini adalah bagian yang paling penting untuk anak-anak saat ini kayak gitu ya. Apalagi kalau melihat perkembangan zaman, karakter anak-anak sekarang itu sudah mulai beda. Mungkin Ibu Harba dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengajar puluhan tahun misalnya, tentu bisa melihat perbedaan karakter anak-anak zaman dulu dengan karakter anak-anak peserta didik zaman sekarang. Itu pasti bedanya jauh kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu guru lagi. Next, Mas Nawir. Oke, nah ini adalah beberapa jawaban. Saya ambil dua juga. Kalau tadi di awal ada dua, ini juga saya ambil dua. Yang pertama ada dari Samantha Taidi. Ini dari Solo. Adakah Samantha Taidi di Solo? Jadi menurut Samantha, kalau Samantha hadir boleh ikut bergabung, dinyalakan mikrofon dan juga kameranya. Kalau menurut Samantha, ini karakter anak zaman sekarang ini sudah kurang mencerminkan budi pekerti. Jadi membentuk karakter anak ini diprioritaskan karena nanti supaya dia punya rasa empati yang lebih kayak gitu. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang rasa empatinya rendah gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa peka terhadap lingkungan dan juga bisa saling menghargai antar sesama. Mbak Anis, atas nama Samantha Taidi adakah? Hadir atas nama Samantha. Boleh Samantha diaktifkan mikrofonnya dan kameranya. Bergabung bersama kita untuk berdiskusi bersama. Ya, ini Samantha kalau dari data adalah sebagai mahasiswa. Nah, mungkin setelah ini dari Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua juga boleh menyampaikan pendapatnya ya. Jadi kita ganti. Halo, Mbak Samantha. Mbak Sam, panggilannya atau apa nih? Belum. Oke. Belum tersambung, Mas. Oh, belum tersambung. Tapi ada ya? Iya, tapi hadir. Oke, halo Mbak Samantha. Oke, mungkin kalau mungkin agak susah sinyalnya, mungkin bisa Bapak Ibu dari perwakilan guru atau orang tua dan masyarakat mungkin bisa menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pernyataan dari Saudari Samantha ya, yang menyatakan bahwa budi pekerti atau karakter rasa empati itu kurang saat ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini ada Mbak Haniah, Ibu ya kayaknya. Silakan Ibu Haniah
dinyalakan mikrofonnya ya. Dari mana mungkin bisa disampaikan dari unit kerjanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Hania Rayhani Farah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh, mohon maaf. Soalnya tadi ada nama yang sama gitu. Oke, dari sudut pandang mahasiswa dulu tidak apa-apa. Gimana ini untuk menurut Mbak Hanaya? Tadi kan sebagai generasi sekarang seperti itu ya. Kira-kira tadi kalau Mbak Sam bilang itu adalah karakternya itu perlu diangkat karena budi pekertinya anak-anak zaman sekarang itu sudah agak berbeda gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membentuk karakter kalau menurut Mbak Hania? Silakan Mbak Hania. Baiklah, menurut saya pendapat dengan Mbak Samata ini. Karena karakter anak zaman sekarang bisa kita lihat banyak sekali pergaulan bebas dan banyak juga seperti ada tawuran yang membuat zaman sekarang sangat tidak baik. Bisa kita lihat pada zaman-zaman orang tua kita dulu kan bisa dibilang tidak ada yang namanya tawuran. Jadi karakter anak sekarang itu harus dibentuk. Dibentuknya mungkin bisa dari orang tua terlebih dahulu, karena orang tua itu yang terdekat. Pada orang tua mungkin bisa memberikan penjelasan bagaimana karakter yang baik, gimana cara kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi kepada teman sebaya, bagaimana untuk orang dewasa dan bagaimana untuk anak-anak, untuk kita menghadapi anak-anak. Jadi karakter itu memang harus kita sadari sekarang. Mungkin karakter yang pertama yaitu dari keluarga, barulah dari sana sudah kalau keluarga bisa membentuk karakter anak, barulah sekolah untuk membantu mengasahnya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ania dari Bengkulu ya. Nah, ini pendapat dari milenial seperti itu ya. Saya ingin mengundang bagaimana pendapat dari Bapak Suharno. Halo, selamat sore Pak Suharno. Boleh bergabung bersama kami, dinyalakan mikrofon dan juga kameranya ya. Ini beliau adalah posisinya perannya sebagai orang tua, tapi saya yakin Bapak Suharno ini juga mungkin punya profesi, dan bagaimana nih pendapat dari Bapak Suharno? Halo, Assalamualaikum Pak Suharno. Ada tidak ini? Ada. Pak Suharno boleh bergabung bersama kami, Bapak? Halo, Bapak Suharno. Oke. Belum tersambung, Mas. Masih tersambung? Sudah? Belum. Sepertinya belum bisa. Mungkin dari sudut pandang orang tua bisa, atau guru dan masyarakat, ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menanggapi pernyataan dari Saudari Haniah dari Bengkulu. Jadi kalau menurut Saudari Haniah ini, orang tua ini yang paling berperan penting dalam pembentukan karakter. Kira-kira apakah memang benar demikian? Atau sebenarnya ada hal lain atau cara lain yang bisa kita usahakan selaku guru mungkin, atau selaku orang tua yang bisa kita lakukan, dan juga masyarakat, mohon maaf, dari selain orang tua, seperti itu ya. Mungkin boleh angkat tangan, raise hand kembali. Ibu Dian Damara mungkin boleh bergabung bersama kami, Bu Dian. Ya, sudah. Ya, Bu Dian. Mendengar suara saya? Ya, sudah. Silakan, Ibu Dian. Dari Sukoharjo ini kalau boleh tahu, unit kerjanya di mana ini, Bu? Di SD Abdul Surakarta. SD ya? Ya, Oke. di SD. Monggo Bu, silakan. Menurut pendapat Ibu seperti apa? Apakah Ibu setuju dengan pernyataan dari Mbak Haniah bahwa orang tua itu yang bertanggung jawab penuh atas karakter anak, atau mungkin punya pendapat lain? Silakan. Ya, saya setuju dengan Mbak Haniah tadi. Kalau memang karakter anak itu dididik dari lingkup terdekat anak dulu, yaitu artinya keluarga sama orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa menyematkan hal-hal terpuji bagi anak,
untuk berbuat jujur, untuk tidak bohong, untuk menghormati orang tua, pastinya seperti itu ya dari kecil. Kemudian tidak hanya itu aja, ketika di sekolah itu alangkah baiknya juga guru itu memberikan contoh juga yang terbaik buat anak, karena saya kan juga mengajari di SD, jadi lebih ke kayak memberikan contoh kepada anak-anak kecil bagaimana kita itu bisa saling menyapa antara teman gitu, biar anaknya nanti juga ikut menyapa. Gimana karakter itu tidak hanya dari anak ke anak yang lain atau ke orang tua, bagaimana ke lingkungannya juga. Kita memberi contoh supaya bisa dicontoh dengan anak. Kita membuang sampah. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa dilepas saja, suaranya lebih jelas ketika dilepas. Nah, ya. Saya lepas ya. Nah. Sudah? Ya, sudah. Ini lebih jelas. Oh, ya. Ya, saya ulang lagi ya. Tadi yang pertama dari lingkup keluarga, pastinya dari orang tua. Yang kedua itu juga dari lingkungan pendidikan, dari guru. Kita bagaimana kita memberikan hal-hal positif, memberikan contoh yang real kepada anak, gimana sih karakter yang baik, berbudi pekerti yang baik, tidak hanya kita sebagai kepada sesama teman, sesama orang, tapi juga sesama ke lingkungan juga. Misalnya buang sampah itu di mana? Di tempat sampah. Nah, kita contohkan kepada anak supaya nanti anak itu bisa terbentuk karakternya kayak gitu. Oke, jadi setuju, tapi memang pengaruh guru dan juga lingkungan tetap ikut mempengaruhi karakter anak juga gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Dian atas pendapatnya. Ya, jadi kalau bisa diringkas dari Mbak Haniah dan juga Ibu Dian, tadi memang anak itu perlu sosok atau figur role model ya, tidak hanya keluarga saja, tetapi guru pun juga ikut mempengaruhi karakter anak itu sendiri, seperti itu ya. Oke, Mas Nawir, next. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kembali lagi ke slide awal tadi sih sebenarnya bahwa pendidikan itu melibatkan tidak hanya guru, orang tua saja, tapi peran masyarakat, tempat di mana Bapak Ibu tinggal, itu juga akan mempengaruhi kepada anak-anak Anda, kayak gitu ya. Oke, kemudian satu lagi pendapat yang sudah disubmit kemarin, ini ada dari Mbak Regi Suci Komariah. Itu pernyataannya seperti itu. Poinnya adalah yang saya kasih tanda kuning. Jadi intinya kalau Mbak Regi ini menyampaikan bahwa tiap orang itu perlu membentuk karakter. Gunanya adalah untuk meningkatkan leadership, ya, jiwa kepemimpinan seperti bertanggung jawab, bijaksana, seperti itu ya. Tapi di sini Mbak Regi ini juga sadar bahwa hal itu tidak mudah. Hal itu ada kelemahannya, yaitu dalam satu kelompok, karakter yang dimiliki setiap orang itu berbeda, bisa jadi minat bidang pengetahuannya itu juga berbeda-beda. Nah, ini biasanya dialami oleh guru-guru yang ada di kelas seperti itu ya. Karena biasanya di kelas itu kan anaknya nggak mungkin hanya 5 atau 6 seperti itu, kelas-kelas besar biasanya. Nah, otomatis ketika kita dihadapkan dengan kelas-kelas besar, itu kadang kita tidak begitu memperhatikan, atau mungkin memperhatikan, tapi biasanya yang diperhatikan itu adalah anak-anak yang menonjol, seperti itu. Jadi kelemahannya adalah biasanya guru-guru ini ataupun tenaga pendidik ini biasanya adalah fokusnya itu adalah kepada penyampaian materi, karena yaitu tadi kembali bahwa guru itu juga memiliki tuntutan di mana harus mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu ya. Nah, Mbak Regi, apakah ada, atau mungkin kalau misal tidak, saya ingin kembali ke Bapak Ibu guru lagi sih. Jadi kira-kira bisa nggak dengan kondisi kelas yang besar, itu kita memperhatikan karakter-karakter anak ini supaya kita bisa mengangkat semuanya. Kita bisa menggali. Misal, contoh, dalam satu kelas ada 28 orang. Apakah kira-kira ada cara nggak sih supaya nanti kita bisa mengangkat karakter anak ini supaya bisa muncul seperti itu? Silakan, mungkin kali ini bebas saja ya, dari guru atau masyarakat, orang tua, maupun dari teman-teman mahasiswa. Kalau ingin berpendapat juga boleh. Kami persilahkan, bisa langsung saja menyalakan kamera dan juga mikrofonnya.
Baik, bagaimana? Halo, Ya. Assalamualaikum. Oh ya, Ibu atau Mbak nih? Herawati. Halo. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa ini? Herawati. Oh ya, Ibu Herawati. Ya. Boleh tahu? Mahasiswa sepertinya ini ya. Salah nebak terus dari tadi. Ya, dari mana ini? Kuliah di mana? Jurusan apa? Universitas Katolik Santo Thomas, jurusan akuntansi. Akuntansi. Oke, silakan boleh bagi pendapatnya berkaitan dengan masalah kita barusan. Saya setuju dengan pendapat saudari Regi bahwa tiap orang itu perlu membentuk karakter. Ya, itu benar. Terlebih dahulu kita itu harus membentuk karakter kita. Nah, ketika kita sudah mempunyai karakter, otomatis kita sudah mempunyai pengetahuan. Nah, jadi tadi kita membentuk karakter itu kita sudah tahu kita arahnya mau kemana, seperti itu. Juga bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan. Dan selain untuk membentuk karakter itu juga selain dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, itu juga butuh dari pendukung dari keluarga terdekat ya, seperti orang tua, seperti itu. Orang tua mungkin boleh mengarahkan menjadi lebih baik lagi, seperti ini dan seperti ini. Jadi anak generasi bangsa itu bisa membentuk karakternya menjadi lebih baik, mungkin seperti itu. Walaupun memang nggak mudah ya, mungkin mengatakannya itu mungkin lebih mudah, tetapi untuk pelaksanaannya mungkin agak sulit. Tetapi untuk membentuk itu terlebih dahulu kita bentuk dari diri kita sendiri dulu. Karena kalau tidak dari kita sendiri, siapa lagi? Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Mohon maaf, Kak Irawati. Ini mungkin bisa memberikan masukan juga ya. Kalau tadi itu kan menyampaikan kita harus tahu diri kita. Ya, kalau misalnya itu di tingkat perguruan tinggi. Teman-teman mahasiswa tentu dia bisa menggali potensinya dia sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih kecil lagi lingkupnya, kita turun lagi di sekolah dasar misalnya atau sekolah menengah pertama SMP, SMA seperti itu. Itu kan mereka juga butuh bantuan. Nah, kira-kira kita sebagai guru atau mungkin Mbak Herawati sebagai masyarakat di luar, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak ini mengenali dirinya seperti itu? Oke, untuk bisa lebih mengenali dirinya untuk tingkat misalnya sekolah dasar ya, Kak ya. Ya, misal. Itu dari keluarga terdekat, dari keluarganya, dari ibu dan ayahnya mungkin bisa mengarahkan anaknya, ini loh, hal-hal yang positif harus ini loh, bisa diajari hal-hal yang positif bagaimana, dan kalau yang buruk itu mungkin boleh dihindari kayak gitu. Dan pendukung dan dukungannya juga dari masyarakat sekitar. Nah, kalau ketika masyarakat sekitarnya mungkin baik, dan mungkin akan terarah kepada kita juga kayak gitu, akan ketularan dengan anaknya sendiri kayak gitu, Kak. Oke, jadi intinya balik lagi orang tua ya, Mbak Herawati ya. Iya, Kak. Oke. Terima kasih Mbak Herawati dari Riau ini. Dari Riau, jurusan akuntansi, mungkin besok boleh sesekali masuk ke sekolah-sekolah gitu ya, ngajarin anak-anak tentang hitung-hitungan berkaitan dengan akuntansi yang ringan-ringan gitu ya. Tentang finansial literasi mungkin bisa gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ira. Mas Nawir, boleh next slide? Jadi sambil nunggu next slide, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, kalau saya recap tadi dari pernyataan Mbak Herawati, ini bahwa orang tua, guru, dan juga masyarakat, ini caranya adalah dengan membantu mengarahkan anak-anak. Nah, mengarahkan di sini jangan sampai kemudian berubah arti dari mengarahkan, tapi malah justru kemudian memaksakan, ya, hati-hati. Karena biasanya orang tua itu punya kehendaknya masing-masing, sedangkan anak juga punya kehendaknya masing-masing, diminta untuk mengarahkan, tapi malah justru kadang orang tua ini memaksakan. Mungkin kadang ada yang seperti itu. Kita tidak pernah tahu karakter orang seperti apa, kayak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, menurut Dr. Gardner, ini dari Harvard, ini menyebutkan bahwa sebenarnya manusia itu semuanya cerdas, nggak ada manusia yang bodoh, semuanya berkarakter. Tapi karakter mana yang menonjol atau kecerdasan mana yang menonjol, ini yang perlu digali. Mungkin ada anak-anak yang dia itu matematikanya bagus,
tapi kemampuan interpersonal atau kemampuan dia berkomunikasi dengan orang lain itu kurang. Nah, itu berarti guru atau orang tua, masyarakat harus membantu untuk mendorong supaya memperbanyak kegiatan-kegiatan si anak yang jago matematika ini supaya bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan, kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya, mungkin banyak anak yang kesulitan dalam pelajaran matematika, soal hitung-menghitung, tapi dia jago main alat musik. Nah, kita tidak bisa memaksakan, entah itu sebagai orang tua, masyarakat, ataupun guru, kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa di matematika. Sementara kemampuan lainnya dia bisa jago main alat musik misalnya. Nah, kita harus mendukung itu. Itu adalah ringkasan dari pembahasan kita di topik kedua dari saya seperti itu.